Halo semua, sekarang kita masuk ke materi pertama ya tentang structure. Ini sebenarnya guys kita udah pernah bikin materinya, tapi ini di materi kali ini adalah materi tingkat lanjut. Jadi mau untuk structure tingkat lanjut buat teman-teman yang belajar TOEFL udah dari dasar, terus sekarang udah mau masuk ke level menengah ya. Jadi pendekatannya juga nanti akan berbeda dengan pendekatan yang kemarin gitu. Kalau yang kemarin kan kita cukup bilang oke, yang penting ada subjek, ada predikat, cari trik cari subjek begini, trik cari predikat begini gitu. Nah kalau sekarang pendekatannya agak sedikit berbeda guys dengan materi sebelumnya ya gitu. Kalau sekarang kita udah lebih agak kompleks gitu ngobrolnya. Tapi sebenarnya sama aja, pada prinsipnya sama aja. Kita akan ngebahas 15 soal structure, lalu sisanya dari 16 sampai 40 untuk written expressions, tapi mungkin pendekatannya yang akan agak beda gitu ya. Kita mulai yang pertama dengan tema incomplete independent clauses gitu. Jadi kalau dulu kan skill 1 one clause gitu. Nah, sekarang kita udah mulai mengkomplekskan materinya gitu. Oke, langsung aja kita masuk. Yang pertama ada ini. Saya jelasin dulu definisinya ya. Incomplete independent clause ini adalah klausa independen ya, satu klausa tapi nggak lengkap gitu. Ada yang hilang dalam komponennya. Oke. Nah, yang perlu teman-teman tahu bahwa di struktur kali ini, di chapter yang ini nih ngambil porsi lumayan gede guys dalam soal structure ya. Sekitar 20% dari seluruh soal structure dari 15 soal itu biasanya 3-4 soalnya pasti topiknya tentang ini gitu, tentang skill yang akan kita bahas di chapter ini gitu. 20% itu lumayan sekali guys. Jadi kalau teman-teman udah nguasain teknik ini, kurang lebih ini akan jadi pondasi buat skill-skill berikutnya. So keep your eyes open, oke? Ya, pelan-pelan aja kita mulai. Nanti kalau teman-teman ngerasa saya agak kecepatan ngejelasinnya, kalian bisa di rewind aja di sidebarnya, kalian ulang lagi gitu ya. Oke, langsung kita ada 3 bagian. Yang pertama ada klausa, nanti di sini yang kedua nanti ada teknis kehilangan klausanya seperti apa, bagian komponen yang hilang seperti apa, dan yang terakhir adalah expletive. 3 ya. Kita bahas dulu yang pertama, ada klausa. Nah, klausa itu apa sih? Klausa itu sebenarnya bahasa gampangnya sih ya kalimat lah ya. Jadi setiap kalimat itu, semua kalimat itu pasti akan terdiri dari satu atau lebih dari satu klausa ya. Oke, jadi satu kalimat itu akan terdiri dari minimal satu atau lebih dari klausa. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Nah, sedangkan kalimat sederhana simple sentence itu terdiri dari satu klausa. Oke. Nah, maksudnya gimana? Langsung aja kita contohnya. Yang pertama nih, people need vitamins. Nah, people di sini kan sebagai subjek. Ingat materi kita yang dulu-dulu tuh, yang pertama kali kita belajar dari dasar bahwa kalimat itu harus ada subjek predikat, dan syarat-syaratnya subjek itu apa aja, lalu yang boleh jadi predikat itu apa aja. Nah, ini bentuknya kita ulang lagi. Ya, people ini subjek, need ini predikat. Maka ini sudah menjadi sebuah kalimat, guys. Gitu maksudnya ya. Udah kalimat nih, kalimat sederhana itu seperti ini, minimal ada satu subjek dan ada satu predikat. Lalu contoh lagi, the man took a vitamin pill. Jadi the man subjeknya, took ini predikatnya gitu ya, mengambil artinya. Ini Judy subjek, lives ini tinggal adalah predikat juga gitu. Nah, ini subjek, ini predikat. Lalu in the summer ini bukan subjek karena ini ada koma, di sini ada preposisi, berarti ini hanya preposisi ya. Ingat, ini ada Tom subjek, works-nya predikat. Oke, jadi ini yang disebut dengan simple sentence ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, selain ada simple sentence, yang kedua teman-teman boleh catat ya. Yang pertama tadi ada simple sentence ya, kalimat sederhana. Berikutnya kita ada compound sentence. Compound sentence, jadi kalimat yang di-compound atau digabung gitu ya. Nanti ada 2 jenis kalimat yang digabung itu, ada yang compound, ada yang kompleks. Nah, kita lihat yang compound dulu. Yang compound ini terdiri dari 2 klausa independen. Oke, sebentar. Independen itu apa sih? Independen itu artinya merdeka. Artinya dia bisa berdiri sendiri. Oke, subjek, predikat gitu.
itu bisa berdiri sendiri. Maksudnya nanti teman-teman akan lebih mengerti gimana sih ngebedainnya independent sama dependent clause ketika nanti sudah masuk ke kompleks ya. Sebentar, nggak apa-apa, pelan-pelan aja dulu. Intinya gini, di compound sentence itu ada dua kalimat atau dua klausa ya yang digabungkan oleh konjungsi seperti dan tapi gitu ya, and but. Nah, artinya mereka ini sama-sama independent. Contoh, the man took a vitamin pill and he drank a glass of orange juice. Nah, the man took the vitamin pill ini adalah independent clause karena dia bisa berdiri sendiri. Dan di sini juga adalah independent clause, bisa berdiri sendiri, digabungkan oleh konjungsi. Oke, namanya konjungsi. Ingat ya, kalau compound sentence digabungkan oleh konjungsi. Ada atau tidak ada, misalnya gini, kalimat ini ya, klausa ini. Ada atau tidak ada mereka ini, kalimat ini tetap bisa berdiri sendiri kan, makanya disebut independent. Begitupun yang ini. Ada atau nggak ada the man took the vitamin dan N-nya ini, he drank a glass of orange juice ini bisa jadi sebuah kalimat sendiri gitu. Makanya disebut sebagai independent clause. Berikutnya, Judy lives in Northern California now. Ya, ini sama Judy tinggal di Northern California sekarang. Ini kalimat independent. But she was raised in Ohio, tapi dia dibesarkan di Ohio. Nah, she was raised in Ohio ini kalimat independent guys. Ini juga independent. Jadi maknanya compound sentence adalah ketika ada dua buah kalimat yang independent dan digabungkan oleh konjungsi. Nah, kalau di materi sebelumnya ini kan saya ambil dari materi yang beda dengan Longman ya. Kalau pendekatan Longman kan bilangnya bahwa ini ada parallel structure gitu. Jadi harus setara. Namanya atau nama lainnya adalah kalimat majemuk setara nih. Oke, berikutnya ya, kita lihat complex sentence. Complex sentence ini sebenarnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Namanya bertingkat berarti ada level. Ada yang independent, ya, ada yang dependent. Yang independent ini disebut dengan klausa utama. Nih, klausa utama ya. Sedangkan yang dependent, yang tergantung itu artinya subordinat. Dia tergantung dengan klausa utama. Nah, maknanya apa? Independent clause tanpa dependent clause dia bisa menjadi sebuah kalimat. Sedangkan dependent clause tanpa ada independent dia tidak bisa menjadi sebuah kalimat utuh. Gitu ya. Contohnya gimana nih, kita lihat nih. The man took a vitamin pill because he had a cold. Nah, yang dicetak miring ini adalah independent clause. Jika independent clause ini tetap ada dan mulai dari because sampai cold ini kita hapus, ya, maka the man took vitamin pill ini tetap menjadi sebuah kalimat. Dia bisa jadi sebuah kalimat independen. Sedangkan mulai dari because sampai ke cold, because he had a cold ini nggak bisa menjadi sebuah kalimat jika tidak ada independent clause-nya, gitu ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi independent clause ditambah dengan adverb clause. Ya, jadi anak kalimatnya itu yang dependent ya, yang tergantung. Nah, anak kalimatnya ini akan jenis klausanya akan bergantung dengan kondisi dan penghubungnya, konektornya ya. Ini karena konektornya keterangan, laki-laki itu meminum vitamin ya. Karena dia sedang flu. Nah, karena dia sedang flu itu adalah sebuah keterangan gitu. Keterangan kenapa dia melakukan ini gitu ya. Makanya disebut sebagai adverb clause. Nah, untuk menghafal apakah dia keterangan, apakah dia jenis klausa yang lain, kan bisa lihat dari konektornya. Ini sudah kita sampaikan di materi dasar ya. Jadi teman-teman bisa review lagi materinya gitu. Berikutnya ada I didn't realize that Nancy was here. Nah, konektornya di sini adalah that. That di sini adalah konektor buat sebenarnya bisa buat adjektif, tapi di sini dipakai buat noun clause. Kenapa? Karena kebutuhannya adalah kebutuhan buat noun clause. Ya, saya tidak menyadari bahwa Nancy ada di sini. Nah, bahwa itu adalah ciri-ciri dari noun clause ya. Gitu. I didn't realize that Nancy was here. Nah, that Nancy was here ini nggak bisa menjadi kalimat utama, nggak bisa. Kenapa? Karena dia adalah anak kalimat. Dia muncul setelah konektor. Ya, yang ini yang bisa menjadi inti kalimat. Oke, jadi inti kalimat tidak boleh muncul setelah konektor. Berikutnya, Tom walks to his office. Tom berjalan ke kantornya, which is located in Broadway every day during the summer. Nah, ini saya garis miring. Di sini nggak digaris miring, ini digaris miring. Nah, ini bisa jadi seperti ini. Tom walks to his office, ini independent clause ya, karena dia subjek langsung predikat. Sedangkan ini ada konektor which. Konektor which
who dan that itu adalah konektor buat adjektif. Ya, jadi ini adalah anak kalimat tidak digaris miring dan every day during the summer. Nah, ini adalah kenapa saya garis miring, karena ini sebenarnya adalah rangkaian dari sini. Tom walked to his office every day during the summer. Boleh ya? Gitu. Tapi karena dia memberi kata sifat, klausa sifat untuk office-nya ini, menjelaskan si office ini, maka ditaruhnya di sini dia, seolah-olah sebagai apositif. Oke. Mudah-mudahan dimengerti ya teman-teman ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang tadi kan klausa. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana proses kehilangan subjek, kehilangan verb, kehilangan objek dan complements. Jadi kan karena di soal structure itu kan pasti dia ada komponen yang hilang ya dari sebuah klausa. Oke, kita lihat. Ini teman-teman udah tahu lah ya, klausa itu subjek predikat, ada yang bisa langsung pakai objek langsung, ada yang nggak pakai objek langsung. Kita lihat nih, ini subjeknya people, verbnya need, objeknya vitamins. Nah, kehilangan kata kerja itu bisa berupa kata kerja tunggal seperti need, was, took, atau had, atau walk, ya, atau kata kerja berbentuk frasa. Ya, contohnya yang kata kerja yang menggunakan auxiliary, kata kerja yang menggunakan modal, nih kayak misalnya will, need. Ya, ini kan modal verb ya, need-nya adalah verb. Kalau dulu kan di skill dasar saya bilang bahwa ya udah guys, kalau kalian lihat ada will, ada modal, ada auxiliary gitu-gitu, pasti dia predikat gitu. Nah, kalau sekarang teman-teman harus sudah mulai mengerti bahwa ini benar memang will-nya adalah predikat, tapi ini adalah predikat bagian dari frasa ya, bagian dari frasa predikat dia, karena predikatnya itu utamanya adalah need gitu, bukan will-nya gitu. Tapi oke, sekarang kita udah mulai paham bahwa kata kerja itu bisa berupa kata kerja tunggal, bisa juga kata kerja yang berbentuk frasa ya, seperti will, need, has been, should take, would have, had walked. Nah, kan ada yang bisa 2 frasa, ada yang 3 kata frasanya gitu, dan seterusnya. Dan juga ada kata kerja yang berupa aktif dan pasif ya, langsung dia need, take, atau was needed, atau is taken. Udah paham lah ya kalau ini kenapa dia jadi pasif, karena dia ada to be dan verb 3. Oke, berikutnya selain kehilangan verb ada juga kehilangan subjek guys. Nah, kehilangan subjek ini bisa subjek tunggal berupa noun, bisa berupa orang ini subjek tunggal ya, atau bisa berupa frasa benda. Yang frasa benda itu artinya nggak satu kata bendanya, bisa nih some famous people ya, some famous people ini kan 3 kata, maka disebut sebagai frasa. Oke, frasanya adalah, inti frasanya adalah people. Nah, a vitamin pill ini pillnya, inti frasanya. Nah, a vitaminnya ini adalah modifier dari inti kalimatnya, bukan inti kalimat, inti frasanya ya, my friend Tom, dan seterusnya. Atau selain dia noun tunggal, satu buah kata benda tunggal, atau kata benda dalam bentuk frasa, bisa juga dalam bentuk pronoun ya, pronoun he, she, it. Ayu Dewi she, he, it ya, Ayu Dewi she, he, it. Nah, itu juga pronoun, tapi dia pronoun sebagai subjek. Nah, sedangkan yang him, her, it, them ini tidak boleh menjadi subjek ya. Ingat ya, teman-teman udah tahu lah ini kenapa nggak boleh jadi subjek, karena mereka adalah pronoun, objek pronoun ya. Jadi mereka pronoun tapi sebagai objek, itu bukan sebagai subjek. Kan I love him gitu, I love her, tidak mungkin her love me, nggak bisa gitu. Kecuali kalau her love-nya itu adalah cintanya sebagai subjek gitu. Satu lagi, selain kehilangan subjek, kehilangan predikat, juga teman-teman harus tahu yang namanya subjek complement. Nah, subjek complement ini adalah bentuk kalimat yang menggunakan kata kerja to be ya. Nah, gini ya, penjelasannya gini. Jadi dalam kalimat kalau misalnya setelah to be is, am, are, atau was, were ya, dan ada beberapa non-action verb atau kata kerja yang tidak menggunakan aktivitas, itu akan menggunakan subjek complement gitu ya, akan menggunakan complement. Nah, contohnya seperti apa, nanti kita lihat aja nih abis ini. Jadi subjek complement itu juga bisa disebut sebagai predikat dari kalimat nominal atau predikat adjektif. Nah, seperti apa penjelasannya, gini aja biar nggak bingung ya. Nih, ini bagian yang ini ya,
She is an architect. She is an architect. Jadi abis predikat is itu langsung menggunakan complement. Complementnya berupa objek. Nah, complement inilah yang menjadi subjek complement ini dari she. Oke. Siapa yang architect? She gitu loh. Sebenarnya ini yang she is an architect ini kalau penjelasan di materi dasar kemarin adalah tentu kalimat nominal. Itu aja gitu. Jadi bukan kalimat verbal. Itu kalimat nominal. Nah, atau ini yang kedua, the teacher seemed upset. Nah, seemed ini kan terlihat ya. Terlihat itu kan bukan kata kerja aktif, bukan kata kerja action verb ya, bukan kata kerja itu. Sehingga kata kerja seperti ini itu akan membutuhkan adjektif sebagai complementnya gitu. Kalau di materi Longman kemarin dia sebagai beberapa kata kerja non action yang memang membutuhkan adjektif setelahnya seperti look, seen gitu ya, taste, it looks like. Nah, like-nya di situ sebagai adjektif. Maka ini menggunakan complement ya, bentuk seperti ini menggunakan complement. Jadi nanti kalau misalnya ketemu soal seperti ini, kalian harus ngeh bahwa setelah to be itu dia lihat kalau dia nominal function dia butuh complement. Atau dia ketemu dengan non-action verb, dia akan pasti menggunakan adjektif. Oke. Dan contohnya langsung aja sample items. Nah, coba teman-teman dicek deh. Nih, coba dijawab pelan-pelan. Di pause boleh. Setelah di pause, coba nanti kita bahas ya. Ini kita lihat bahwa subjeknya sudah ada the art of storytelling. Predikatnya nggak ada kan di sini. Nah, hilangnya berarti di sini bukan missing subject tapi missing verb. Nah, kalau dia missing verb, langsung aja cari verb. Hanya verb ya, hanya verb di ABC hanya verb. Yang ada verb yang mana? Yang A, B, C, D bukan verb. Oke, ingat kalau verb ing kayak gini bukan verb ya, kalau tidak ada to be-nya. Nah, ini ada verb tapi dia ada that-nya salah. Ada konektor, tidak butuh konektor. Yang B ini nah boleh ada is. Yang C ada is tapi kelebihan subjek. Jadi ini salah ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Gitu ya. Lanjut contoh berikutnya. Ini ada missing di depan. Lalu ada predikat kita lihat can be heard ya. Can be heard. Ini predikat. Nah karena ini ada predikat maka dia butuh subjek. Nah subjeknya nggak mungkin insects karena ada by preposisi ya. Di sini juga nggak mungkin karena ada preposisi of. Oke, berarti di sini missing subject ya. Gitu kita lihat dia yang mana yang ada subjek only, there are only, atau that only, atau with only. Ini bukan subjek, B sudah pasti bukan subjek, C juga bukan subjek. Nah kita lihat antara A sama B. Silakan di pause dan coba pilih jawabannya dan antara jawabannya adalah yang A. Dia hanya membutuhkan kata only saja ya. Kenapa yang B salah? Karena ini ada predikat ya. Ada predikat jadi salah, kelebihan karena sudah ada predikat. Maka hanya butuh kata only, hanya a few of. Nah, only a few-nya ini sudah boleh jadi subjek. Gitu. Mudah-mudahan nggak terlalu ribet ya, tapi penjelasan pendekatan ini memang harus dilakukan guys supaya variatif dari teman-teman yang sudah belajar dari dasar kan. Kemudian dari dasar kan teman-teman belajar dengan cara yang sangat sederhana banget. Nah, tapi sekarang coba kita lewat pendekatan yang agak sedikit kompleks biar wawasannya bertambah juga. Berikutnya bla 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 when lava cools very rapidly. Nah, teman-teman lihat nih, when lava cools very rapidly ini sudah ada konektor belum? Sudah ada subjek predikat belum? Nggak ada ya? Ada lava cools. Ya, cools ini predikat nih, mendingin. Ya, ingat tadi ada compound clause, ada compound sentence, ada complex sentence. Teman-teman bisa lihat kalau sudah ada subjek predikat lalu ada konektor, maka di sini hanya butuh subjek predikat saja. Nah, mari cari yang subjek predikat saja. Sudah ketemu jawabannya? Ya, betul. Selamat kalau udah benar jawabannya ya. Jadi hanya butuh subjek dan predikat. Mana subjek predikatnya? Iya, ini. You missed is form. Nah, gitu ya. Ini salah karena ada konektor. Kelebihan konektor ini udah ada konektor. To form verb miss ini nggak ada subjek predikat. Yang de verbing to miss ini nggak ada subjek predikat. Nggak ada predikatnya. Oke. Ya, oke gitu. Nah, ini berikutnya Duke Ellington wrote. Subjeknya ada Duke Ellington. Predikatnya wrote, jelas sekali wrote ya.
Lalu di sini blank. Nah, berarti di sini butuh apa? Nah, kalau sudah ada predikat berarti hanya butuh objek gitu ya. Nggak butuh subjek predikat lagi kan? Oke, mana yang kalau ada subjek predikat salah berarti ini harus salah. Salah ya, berarti C salah. Yang D juga salah, berarti tinggal A sama B. Nah, teman-teman lihat butuh konektor nggak dia? Udah, dikunci jawabannya, kita lihat. Ya, selamat kalau benar jawabannya ya. Dia hanya butuh objek. Jadi objek dari wrote adalah over 1,000 songs. Itu saja objeknya dari wrote sini. Jadi Duke Ellington menulis lebih dari 1.000 lagu selama karirnya. Oke, jadi ingat ya teman-teman, ada dua pendekatan dalam menjawab soal. Yang pertama analitik, yang kedua ada intuitif. Nah, kalian analitik itu berarti kalian menganalisa maknanya, terus menganalisa strukturnya. Sedangkan intuitif ya kalian pakai feeling gitu. Nah, mana yang benar cara ngerjainnya? Sama-sama benar semua gitu. Tapi lebih baik kombinasi keduanya, harus punya skill itu ya. Bisa intuitif, bisa. Karena intuitif itu akan dibangun dari lama guys, misal dari kecil kita biasa dengar lagu bahasa Inggris, biasa ditontonin film bahasa Inggris, diajakin ngomong Inggris gitu, sehingga kayaknya enakan ini gitu. Sedangkan yang analitik ya memang teman-teman berdasarkan teori, dengan pengetahuan gitu, dengan dasar pengetahuan gramatikalnya gitu ya. Oke, lagi kita masih banyak contoh soal buat kalian ini. Di skill ini agak dalam ya guys, agak lama penjelasannya, jadi memang harus agak detail. Berikutnya, before the invention of printing press. Ini kan di sini sampai koma nggak ada subjek predikat ya. Oke, nggak ada kan? Lalu ada koma. Berarti ini kita acukan saja. Lalu kita lihat nih box ini subjek. Nah, berarti butuh apa? Ayo kita lihat teman-teman. Butuhnya berarti predikat ya. Berarti cari yang ada predikat. Yang nggak ada predikat berarti hapus. Yang D nggak ada predikat. Yang C ada predikat were, to be. Yang B ada predikat juga where juga. Yang berikutnya ini ada where tapi ada that. Nah, bedanya antara ini. Cobalah teman-teman pilih dulu jawabannya. Oke. Ya. Jawabannya yang C. Kenapa jawabannya yang C? Ya, kenapa yang A salah? Kita bahas dulu yang A. Yang A nggak salah karena ada that. Ini jadi adjective clause. Kalau adjective clause kita nggak butuh konektor kan. Di sini hanya butuh subjek lalu ada predikat. Ya, di sini nggak ada subjek predikat juga. Berarti ini A salah. Yang B itu salah guys, karena itu ada adverb-nya di sana. Nah, ada adverb apa? Rarely. Kita nggak butuh rarely. Kita ini butuh abis were ini butuh complement ya. Complement apa? Adjektif. Nah, rare itu kata sifat. Adjektif langka artinya buku langka. Apa yang langka? Yang sangat langka? Buku gitu. Jadi dia ini subjek complement. Si very rare ini subjek complement namanya. Complement yang menjelaskan subjek. Subjeknya siapa? Ya books gitu. Oke, jadi itu ya alasannya kenapa C. Kenapa yang bukan yang B. Yang B ini adverb guys. Rarely ini adverb ada li-li-linya. Jadi bukan dengan sangat langkanya. Tapi ini rare, langka saja. Oke, itu ya. Yang terakhir dalam materinya adalah klausa dengan there dan it. Nah ini expletive ini sering guys keluar. Berdua contoh utamanya yang umumnya ya. Yang pertama ada there, yang kedua ada it. Nah, bentuk polanya akan selalu there, setelahnya ada to be, it juga setelahnya ada to be. Nah, bedanya there dan it ini adalah penggunaannya. Kalau di there itu untuk menyatakan bahwa waktu atau orang atau benda gitu itu exist gitu. Orang atau benda itu ada di situ gitu. Misalnya di sana ada mobil, there is a car gitu ya. Kita kan sering bilang gitu kan. Di sana ada mobil, there is a car. Gitu. Nah, kenapa nggak bilangnya car is there? Nggak gitu. Karena bentuknya ini adalah bentuk ekspletif, maka orang bilang menggunakannya there-nya ditaruh duluan. Gitu. There is a car. Atau bahasa lainnya kalau di materi sebelumnya itu disebut dengan invert ya. Ini inversi. Kenapa? Karena dia keterangan tempat nih, there-nya. Tapi di sini kita masuk pembahasan ekspletif. There are many skyscrapers. Di sana ada banyak gedung pencakar langit di New York. Ada banyak gedung pencakar langit di New York. Ada sebuah film bagus di TV tadi malam gitu. Ada gitu. There is my mom in my home. Gitu. Berikutnya nih, the expletive dalam bentuk it. Nah, dalam bentuk it ini digunakan dalam sejumlah situasi yang beda ya. Situasi untuk menjelaskan situasi yang berbeda. Contohnya, it is important to be punctual.
for appointments. Itu sangat penting gitu ya. Itu sangat penting untuk menjadi on time lah gitu ya, punctual itu ya, tertib gitu untuk setiap janji, disiplin gitu ya. Nah, bentuknya adalah to be, adjective, infinitive ya. To be keterangan noun clause. To atau take juga ada bentuk nih. Take ini juga bagian dari ini ya. Misalnya adalah it takes a long time to learn a language. Oke. Itu membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari sebuah bahasa. Rumusnya adalah dengan menggunakan take ini menggunakan time phrase. Jadi it takes a long time, it takes a 2 day, it takes 10 hours gitu maksudnya time phrase itu. Lalu tambah infinitive. Harus infinitive ya. To learn nggak boleh ing gitu. Jadi it takes a long time to learn, bukan it takes a long time learning a language. Gitu. It takes a long time to learn a language. It takes 2 hours to reach my house. Itu butuh 2 jam untuk mencapai rumah saya. Lalu contoh yang terakhir adalah it was David who did most of the work. Nah ini dengan verb to be, kata benda, lalu relative clause. Relative clause-nya yang mana nih? Relative clause-nya nih. Who did most of the work. Ya, relative clause itu sama dengan adjective clause sebenarnya. Oke. Alright. Saya rasa itu penjelasan untuk there dan it. Nah, contohnya ini in Michigan blank over 600 feet deep. Ini nggak ada subjek predikat kan? Nah, berarti kemungkinan besar dia adalah invert atau expletive. Nah, kira-kira jawaban expletive yang mana? Jawabannya ya, iya betul itu dia. Expletive-nya adalah yang dia there are salt deposits. Jadi subjek utamanya bukan there ya. Subjek utamanya adalah salt deposits. Nih ya, salt deposits are there. Gitu. Sebenarnya begitu. Oke, so itu dia guys materi kita di sini untuk materi independent clause ya. Dengan 3 subbab. Yang pertama ada klausa, yang kedua ada missing verb, subject, missing object, missing complements, dan yang terakhir ada expletives. Nah, nanti latihannya teman-teman silahkan klik link di bawah. Saya udah sediain kurang lebih 3 video untuk latihan kalian khusus dengan materi ini. Ya, selamat belajar guys, semoga bermanfaat untuk kalian. Ikutin terus video kita. Untuk teman-teman yang kira-kira memang nggak pengen belajar mandiri di rumah pakai YouTube, kalian bisa ikutin video ini terus, karena setelah ini nanti kita akan masuk ke skill 2, skill 3, dan seterusnya berikut dengan contoh-contohnya. Oke, thank you so much for watching ladies and gentlemen, my friends, my beloved fellowship friends. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao and bye-bye.